selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Rumah terbakar, seorang warga tewas. KPU Padang distribusikan surat suara ke seluruh kecamatan. Dinas Perhubungan Darmasraya batasi kendaraan angkutan barang untuk mengurangi kecelakaan. Seorang warga Sungai Limau, Padang Pariaman, meninggal dunia akibat kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuanya Senin siang yang berada di Korong Padang Karambia. Kebakaran tak menyisakan satu pun barang-barang yang ada di dalam rumah. Kejadian berawal ketika korban bernama Miss Niar ditinggal ibunya mencuci di sungai. Sementara adiknya pergi bekerja. Korban seorang wanita yang berusia 35 tahun dan mengalami gangguan jiwa. Ditinggal di dalam kamar sendirian. Ibunya pergi mencuci di sungai. Sedangkan adik korban pergi bekerja. Tidak ada yang mengetahui peristiwa kebakaran itu terjadi dan apa penyebabnya. Saat sang ibu pulang dari mencuci di sungai, dilihatnya rumah telah menjadi puing-puing dan anaknya pun telah tewas. Rumah yang terbakar ini jauh dari keramaian dan berada di atas bukit. Untuk mencapainya, hanya bisa dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Rumah itu sendiri posisinya agak terpencil dan dikelilingi pepohonan hingga kobaran api tidak terlihat. Ibunya pergi ke sungai, pergi nyuci. Dia tinggal sendiri dalam rumah, di kamar dikunci karena posisinya keadaannya lagi agak stres. Jadi supaya nggak mengganggu, dikurung di kamar, bukan dipasung. Jadi yang adiknya pergi kerja. Jadi pas pulang dari sungai, ya posisi udah terjadi kebakaran. Peristiwa kebakaran yang mengenaskan ini masih dalam penyelidikan Polsek Sungai Limau. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Setelah 4 hari dicari, korban terakhir banjir bandang di Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kecamatan Guguk 50 Kota, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Selasa pagi. Korban bernama Yul Effendi itu pertama kali ditemukan oleh warga setempat di antara tumpukan material banjir bandang di pinggir sungai. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 1,5 kilometer dari titik awal dinyatakan hilang. Setelah dievakuasi, tim SAR gabungan langsung membawa korban banjir bandang ke puskesmas terdekat untuk divisum. Operasi hari keempat tanggal 26 November tahun 2024. Kami bersama tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban dalam keadaan MD dengan jarak lebih kurang 1,5 km dari LKP. 2 warga Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kecamatan Guguk 50 Kota, dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang pada Sabtu dini hari pekan lalu, yang merupakan pasangan suami istri. Jenazah Refnizal, sang suami, lebih dahulu ditemukan tim SAR gabungan pada Sabtu siang, pekan silam. Selain 2 korban tewas, banjir bandang juga memporak-porandakan sawah, menghanyutkan ternak, menyeret sebuah ambulans dan sebuah sepeda motor, serta merusakkan beberapa buah rumah. Ikhlasul Ihsan melaporkan
dari 50 kota. Tepat di Hari Guru Nasional, tanggal 25 November, SD Negeri 06 Sasa di Nagari Maligi, Pasaman Barat, dilanda banjir. Akibatnya, proses belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Murid-murid SD Negeri 06 Sasa terpaksa berjalan di tengah banjir untuk sampai ke sekolah mereka. Sebab halaman sekolah digenangi air setinggi 50 cm. Banjir ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah itu. Air tak hanya menggenangi halaman sekolah, bahkan jalan menuju sekolah pun digenangi air. Meski air tak sampai menggenangi ruang belajar, namun proses belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Tergenangnya halaman sekolah menyebabkan guru dan murid tidak leluasa berjalan masuk ke kelas atau antar kelas. Jika sebelumnya guru cukup menyeberangi halaman sekolah menuju kelas tempat mereka mengajar, maka pada saat banjir, guru harus berjalan memutar melalui teras kelas, agar kaki dan sepatu mereka tidak basah. Oleh curah hujan yang cukup besar, maka sekolah kita ini akan kebanjiran. Ya, setahu kita yang setahun ini sudah 2 kali dengan yang ini. Dan mungkin saja ini akan berulang karena Desember belum datang. Biasanya Desember curah hujan agak lebih berat. Kira-kira seperti itu. Dampak dari banjir ini ya PBM kita tersendat, artinya tidak lancar. Anak-anak kita tidak bisa berpakaian rapi. Bahkan ada di antara anak-anak kita yang tidak mengikuti PBM, bahkan tidak ikut bersekolah. Meski sekolahnya banjir, murid-murid tetap merayakan Hari Guru Nasional dengan cara yang sederhana di salah satu ruangan kelas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kendaraan akibat tingginya aktivitas kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Satuan Lalu Lintas Polres Dharmasraya melakukan pembatasan kendaraan pada jam-jam tertentu. Pembatasan ini dilakukan selama 1 jam di Jalan Lintas Sumatera Dharmasraya. Pembatasan berlaku sepanjang hari Senin hingga Jumat pada saat aktivitas ASN masuk kerja dan para pelajar berangkat ke sekolah, mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, pada sore hari, mulai pukul 15 WIB hingga pukul 16 WIB. Hal ini dilakukan karena semua perkantoran dan sebagian besar sekolah di Dharmasraya terletak di kiri kanan Jalan Lintas Sumatera. Adanya aturan baru ini diterima oleh para sopir truk angkutan barang. Namun para sopir meminta kepada petugas agar rambu-rambu peringatan lebih banyak dipasang, terutama sejak memasuki daerah Dharmasraya. Ini kalau saya sih nggak keberatan Pak, karena ada jam larangan juga. Tadi saya barusan nanya disetopin karena ada larangan untuk mobil truk besar. Kalau untuk Senin sampai Jumat, untuk yang arah ke Sumbar memang ada jam-jaman, tapi untuk arah sebaliknya nggak apa-apa. Nggak masalah sih Pak. Saya dari Jakarta Pak mau ke Cincin. Ya baik sih Pak, bagus. Yang penting tinggal pelang-pelangnya aja sih Pak. Kalau bagi saya pribadi sih tidak ada masalah. Mungkin teman-teman lain saya rasa juga begitu. Karena kan ini peraturan untuk kepentingan, khususnya kepentingan umum bersama. Kalau bisa untuk jam-jam ini ada tempat-tempat khusus yang diposisikan untuk apabila ada kendaraan-kendaraan yang istilahnya sudah memasuki wilayah yang sudah ditentukan. Ini dasarnya tujuan kita dari Jakarta, tujuan kita ke Banda Aceh. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Catur Ebi, tujuan pembatasan di Jalan Lintas Sumatera pada saat jam sibuk
agar tidak menimbulkan kemacetan kendaraan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan kita adalah demi keselamatan masyarakat kita, demi kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas di jam sibuk, jam setengah 7 sampai setengah 8, sorenya pukul 15 sampai pukul 16, demi masyarakat kita Damasraya. Langkah dan upaya kita pertama tentunya tidak lepas dari mitra kita, dari Polres Damasraya sebagai support dan untuk membantu kita dalam kegiatan operasional pembatasan ini. Ke depan mudah-mudahan ini menjadi program tetap, sehingganya banyak dampak yang bisa kita hasilkan dari kegiatan ini. Dalam manajemen rekayasa lalu lintas ini yang digagas oleh Dinas Perhubungan Kota Damasraya, di mana kami dengan Dinas Perhubungan berkolaborasi untuk pembatasan kendaraan angkutan berat yang masuk wilayah Sumatera Barat. Dan ini mungkin sangat besar manfaatnya guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan juga fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan ini mendapat dukungan penuh dari Satlantas Polres Darmasraya. Aturan baru ini telah dilaksanakan sejak tanggal 21 November lalu dan sejauh ini berjalan dengan lancar. Polisi dan petugas Dinas Perhubungan tetap mengawasi di Jalan Lintas Sumatera agar tidak ada yang melanggar aturan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.